Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang yang istiqomah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisata asyarata Anil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Syekh Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada Syekh Hasan Al-Basri. Wa huwa tining Syekh Hasan Al-Basri penikah min akabirit tabi'in, setengah dari pangrajana tabi'in. Di Syekh Hasan Al-Basri itu termasuk pembesar tabi'in. Jadi abahnya Syekh Hasan Al-Basri itu sahabat, santrinya Rasulullah. Syekh Hasan Al-Basri tabi'in. Jadi urutannya golongan yang paling bagus itu ya Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian yang ketiga tabi'in. Tabi'in itu santrinya sahabat. Apa perkataannya? Man la adaba lahu la ilmalah, la ilmalahu yu'taddu bihi. Man tining pesara orang la adab, setada adab panika maujud lahu ikan diman ma'allahi sertana Allah wa ta'ala lan mahaluhur Allah wa ma'al khalqi ban sertana makhluk. La ilma lahu, maka tada ilmu panika maujud lahu ikan diiman yu'taddu sayangkep bihi panapa ilmu. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, kata Syekh Hasan Al-Basri, barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka berarti orang itu tidak punya ilmu yang dapat dipegang. Tidak punya ilmu yang berarti, tidak punya ilmu yang bermanfaat, tidak punya ilmu yang barokah. Dan itu banyak terjadi. Kadang andi ilmu, cuma lu andi tata kerama. Andi ilmu kayak gue baca ngocain orang, kadang kenglaknya lagi orang terus. Berarti orang nikah ilmu nanti ketak yangkep. Ilmu nak dito padanya tada, pada tandi ilmu. Makanya adab ni kutu beradab. Sampai Imam Malik ni adabu
engkau je belajar adab sekemi tahun 10 tahun lah ajar ilmu. Jadi dari na tengkinah adab nika kotui pakai adab dak serah adab dak Allah ben adab dak pada makhluk termasuk adab setengki nika cek sampai suudzon ke Allah nika adab dak ke Allah. Apapun yang terjadi kepada kita itu jangan sampai punya prasangka buruk kepada Allah. Itu salah satu adab. Dan jangan sampai punya prasangka buruk kepada makhluk. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada makhluk yang dampaknya kepada kita itu adalah takdir Allah. Contoh, sampean peleman dari masjid pas yaumilan bi rajinah. Lah itu termasuk takdirnya Allah. Kalau sampean marah berarti marah kepada Allah. Lawang istrinya yang bicara seperti itu adalah takdirnya Allah. Makanya untuk mengukur keimanan seseorang, apabila orang itu terkena musibah, dia langsung kembali kepada Allah. Makanya dikatakan di dalam kitab akhlak, sabar yang paling tinggi adalah inda sodmatil ula, ketika mendapatkan suatu musibah atau ujian, dia langsung kembali kepada Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, jika kena musibah maka berkatalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya saya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya saya akan kembali kepada Allah. Jadi untuk mengukur keimanan seseorang kepada Allah, segala sesuatu yang terjadi pada dirinya selalu dikembalikan kepada Allah. Jadi orang kalau ingin tenang, ya harus semuanya disandarkan kepada Allah. Dan orang itu tidak akan sombong kalau semuanya disandarkan kepada Allah. Kita dapat beribadah dengan baik itu bukan karena usaha kita. Itu semua adalah karena ditarik oleh Allah untuk berbuat baik kepada Allah. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah, terutama ketika kita dapat melakukan kebaikan. Makanya Imam Syafi'i pernah dipesan oleh Imam Malik, ij'al ilmaka milhan waj'al adabaka to'aman. Ij'al ilmaka milhan waj'al to'amaka waj'al adabaka
to'aman. Jadikanlah ilmumu sebagai garamnya, dan jadikanlah adabmu sebagai nasinya. Berarti lebih banyak mana garam dengan nasi ketika kita makan? Tentunya lebih banyak nasi. Berarti harus lebih banyak adabnya daripada ilmunya. Jika pesan Imam Malik dan Imam Syafi'i, jadikanlah ilmumu sebagai penyedapnya atau garamnya, dan adabmu sebagai tepungnya atau nasinya. Makanya dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Basri, barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka dia tidak mempunyai ilmu yang berarti dalam dirinya. Yang pertama, man la adaba lahu la ilma lahu yu'taddu. Yang nomor dua, wa man la sabrah lahu la dina lahu. Wa man la sabra lahu la dina lahu. Wa man bantineng pasara orang la sabra lahu setada sabar panika maujud lahu ikan diman ala tahammulil balaya, atas nangkungnya banyak bala, wa adzal khalqi, ban isakeen makhluk, wa ala masaqqati jtinabil ma'asi, ban atas masakkat ajawin maksiat, wa ala adail faraidi, ban atas beraan nekanin nyak banyak fardu, la dina lahu, maka orang gila tada agama panika maujud lahu ikan diiman. Naudzubillah summa naudzubillah. Barang siapa yang tidak ada sabar di dalamnya, maka orang itu tidak ada agama di dalamnya. Maksudnya barang siapa yang tidak sabar terhadap musibah yang diterimanya, tidak sabar disakiti oleh orang lain, dan tidak sabar terhadap beratnya menjauhi maksiat, dan tidak sabar di dalam melaksanakan kewajiban, maka orang itu termasuk orang yang tidak mempunyai agama. Ya Allah, berarti kata kita nika ki cow, makanya kotu tembel kelaban ngaji makle bisa depak, karena kenceran si paling rajin nika selain sholat memang betul ngaji. Dak saya rasa saya penting ngaji, niat nyupre ilmu, nyareh ridhona Allah. Tetimon orang ni kata tak sabar deka ikirin raji sebini, tak sabar deka selake, tak sabar dek keberadaan anak, keberadaan keluarga, tak sabar kelaban keberadaan tetangga. Berarti orang yang itu perlu dipertanyakan tentang keimanannya. Makanya pada orang bini, pada situng keluarga laki bini,
selake kadin to orang ahli maksiat, ahli terekah dek Allah. Sebini orang bini solihah, setiap ngelakonin napa saos sebini kadin to nyebut asmana Allah. Engki kadin to bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk kamar, bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Setiap gerakannya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena orang bini solihah kadin to menganggap segala apa yang saya lakukan itu adalah murni pertolongan dari Allah, sehingga setiap mau melakukan sesuatu saya harus minta pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan Allah yang maha rahmat dan maha rahim. Seperti kita duduk sekarang di masjid ini, itu karena pertolongan Allah. Makanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya orang perempuan itu diuji oleh Allah. Suaminya memberikan sebuah bungkusan kantong kepada istrinya. Dek, tolong barang ini taruh dengan benar dan aman. Kalau sampai hilang, maka kamu saya cerai, saya putus kamu. Diterima. Sebelum menerima, bismillahirrahmanirrahim, saya terima. Diterima. Kemudian sama si istri ditaruh di dalam lemari. Di dalam lemari masih ditutup dengan sebuah mangkok. Ditutup biar gak ketahuan orang, takut diambil orang. Cuma yang laki-laki ini ngintip dari luar, diintip terus ditaruh di mana. Kemudian setelah istrinya keluar, sudah dek, ampun, sudah, minta tolong saya beliin sesuatu yang tidak ada di kampungnya itu. Akhirnya nyari lama. Kemudian sama si suami, tadi bungkusan itu diambil dan dibuang ke sumur yang sangat dalam. Kemudian setelah lama ditanya, dek, saya yang nitip sesuatu, barang ke bungkusan ke kamu, tolong ambil, saya butuh. Akhirnya si istri masuk ke rumah, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke kamar, bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Tangannya mau membuka mangkok penutup bungkusan tadi, langsung Allah nyuruh kepada malaikat Jibril untuk turun ke bumi, mengambil barang yang dibuang oleh suaminya ke dalam sumur, suruh ambil, suruh masukkan lagi, taruh di bawah di dalam mangkok. Akhirnya mau buka mangkok, bismillahirrahmanirrahim, mangkok dibuka, masih ada dan tidak basah. Kemudian diberikan kepada suami, ini mas barangnya. Langsung suaminya itu gemetar dan bertaubat di depan istrinya dan mengakui kesalahannya, mengakui semua kejahatannya, dan seketika itu juga berhenti. Itulah makanya doa seorang istri kepada seorang suami. Makanya dikatakan sehebat apapun orang laki-laki, itu pasti ada
dua seorang perempuan di belakangnya. Maksudnya bukan istrinya dua, bagi paham ini dua sampai. Punten Rajinah bareng ibunya. Kedabuna Sayyidina Umar bin Khattab. Jika ada laki-laki sukses, maka ada dua perempuan hebat di belakangnya. Maka bismillahirrahmanirrahim kadinto penting. Sampai na sepedaan terus selamat dah. Nyalep bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah selamat. Karena selalu minta perlindungan kepada Allah. Barang siapa yang tidak sabar, maka dia tidak punya agama. Yang kedua, yang pertama tadi, barang siapa yang tidak mempunyai tata krama, adab, maka dia tidak mempunyai ilmu yang berarti. Dan barang siapa yang tidak bisa sabar terhadap apapun yang diterimanya, maka dia tidak mempunyai agama. Yang ketiga, kata Syekh Hasan Al-Basri, wa man la wara'alahu, tining pasira orang la wara'ah setada wara' panika maujud wara' kadinto ngelakonin perintah ajawin larangan nika wara'. Nika wara' orang sing raksah dari dosa nika wara'. Orang tidak mau berbuat dosa nika orang waro. Wa man la wara'alahu tineng pasira orang setada waro panika maujud lahu ikan diiman anil maharimi dari banyak perkara haram wasubahati banyak perkara subhat la zulfa lahu, maka tada pangkat paneka maujud lahu ikan diiman. Maksudnya pangkat di sisi Allah, derajat di sisi Allah. Aila martabatalahu, artena tada pangkat lahu ikan diiman indallahi idalem ngarsana Allah. Wala kurbatalahu, bentada kesemaan lahu ikan diiman minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Nika nomor telok. Barang siapa yang tidak mempunyai sifat wara', maka tidak ada derajat di sisi Allah. Tidak ada kedekatan dengan Allah, dan Allah tidak akan dekat kepada orang itu, dan tidak ada derajat di sisi Allah. Itu orang yang tidak mempunyai sifat wara', yang tidak takut untuk melakukan sesuatu yang haram dan bahkan yang subhat. Subhat kadinto tak haram tak halal, cuma lebih semak dekah haram. Contohnya sampean lebet ajelen epengkir songai neke mesti ekening tanpa seaing. Nah, berarti ini kak subhat. Jadi lebih dekat ke haram. Nika mon orang nika tak bisa aja dari perkara subhat dan perkara haram, maka tidak punya derajat orang tersebut di sisi Allah. Itu perkataannya Syekh Hasan Al-Basri. Ada 3 hal, telok perkara. Hitung man adabalahu la ilmalahu yuqtaddu bih.
Wa man la sabara lahu la dinalah. Wa man la wara'a lahu la zulfalah. Telok ni kan. Okey. Mun ngapalakin cukup ngapalakin Dabuna Syekh Sihabuddin. Nikah Dabuna Syekh Sihabuddin. Tulisah Syekh Sihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Sihabuddin kadin to Syekh Sihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani nikah guruna Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Sihabuddin Al-Haytami kadin to Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami kadin to setoman kiai-kiai biasanya nyeritakin bada orang munduk tahun tak gelem alem, tak gelem oning, akhir pas peleman lambek kan debet rombuh maki betoh cap-capin sareng aing sampai betoh kadin to bulong. Akhirnya pas pikir aduh riak betoh keras icap-capin aing sampai bulong berarti dari abid, berarti engkau orang abid sing ngaji. Abali boleh dak Syekh Sihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Akhirnya pas monduk boleh abid pas banyak karangan kita alim jadi ulama besar itu masih santrinya Syekh Sihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Santrinya hebatnya seperti itu, apalagi gurunya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, selamat berpuasa lakuna. Semoga sehat, semoga puasanya termasuk khawasul khawas, termasuk puasa yang mendapatkan pahala dari Allah. Tidak hanya menahan lapar, menahan haus, tapi bisa menahan semua anggota badan kita dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyak baca Al-Qur'an biar Ramadan tahun ini betul-betul berarti bagi panjenengan sedaya. Mun pada majlis taklim pepejeng pa istiqomah, banyak budabu sekancaan tentang agama, tentang ilmu, karena pahalanya lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau bulan puasa dikalikan 70 kali lipat. Semoga manfaat, barokah, amin Allahumma amin. Mohon doanya muka-muka bisa ngelanjutakin pengajian kadito nang bektoh sebekal datang selebih barokah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد.
Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana istajib lana du'aana bi asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.